Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSIMT. Lalu di pertemuan 5 mata kuliah praktikum sintesis KO atau praktikum SKO ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum ekstraksi. Jadi kalau minggu kemarin saya sudah menjelaskan teorinya, di minggu ini saya akan menjelaskan langsung ke praktikumnya itu sendiri. Oke? Sebelumnya supaya lebih kebayang, mari kita nobar dulu praktikum ekstraksi kafein dari teh, di mana sumbernya adalah Canada College Chemistry YouTube channel ini. Oke, mari kita nobar dulu sekitar menitan. Extraction and separation. How to extract caffeine from tea. First, place a 250 milliliter beaker on a hot plate and add about 150 milliliters of distilled water to the beaker. Open several tea bags and place them into the beaker. Place a watch glass over the beaker. This will help prevent the water from evaporating while it's heated to a boil. Remove from the hot plate once it has come to a boil and let cool. Macro scale extraction using a separatory funnel. First, add 20 milliliters of brewed tea to the funnel. Be sure that the stopcock is closed. You can make sure it's closed by making sure the hole in the plastic is about 90 degrees off from vertical. Here's what it looks like closed, and here's what it looks like open. To perform the extraction, we will need to use a solvent which the caffeine will be more soluble in than water, and will also have some other property to separate itself from the rest of the tea. If we look at the structure of caffeine, we can see why it's considered slightly soluble in water with its polar groups. We can increase its solubility in water by increasing the temperature, which is why we boiled the tea in the first place. We can also see by its structure that it will be soluble in certain organic solvents as well. Take a look at the structure for the organic solvent dichloromethane, or DCM for short, also known as methylene chloride, and compare it to water. Draw your own conclusions as to why we're going to use it for this extraction. Add 20 milliliters of dichloromethane to the funnel. Notice how the added solvent sinks to the bottom. Why do you think this is? Add a cap to the top of the funnel and gently shake to mix the two solvents. Turn the funnel over and slowly open the valve. As you can hear, shaking causes a buildup of pressure inside the funnel, and venting it allows the excess gases to escape. You may repeat this several times, which may lead to a higher final yield. Once you are satisfied, you can replace the funnel on the stand and wait for the layers to separate. This can take a few minutes, so be patient. If bubbles form between the layers, you can use a clean glass rod to pop the bubbles and speed the process up. Collect the bottom layer, which in this case is the organic layer, by opening the petcock and letting it drain into your collection vessel. You can collect it quickly at first, but be sure to slow down as the tea layer gets closer to the bottom. Repeat the extraction with DCM 1 to 2 more times, collecting into the same vessel that you collected in previously. Drying with anhydrous sodium sulfate. Even though we were careful when we were separating the organic and aqueous layers, some of the aqueous layer was transferred. In this case, it is these small bubbles of tea water floating around on the top. We can separate these by using a drying agent, in this case, sodium sulfate. Add a small, spatula-sized amount, and then swirl the flask, which will trap the remaining tea and bring it to the bottom. If necessary, you can add further small amounts to the flask until all the water has been contained. Next, you will transfer the dried material to another flask. To do this, standard gravity filtration will be used. Fold a piece of filter paper and slowly pour into the funnel. A glass rod can be used both to hold the filter paper down and to direct the flow into the funnel. Finally, in a hood, heat the DCM on a hot plate at a very low heat. DCM has a low boiling point and will boil quickly at a low heat. DCM is evaporated, the remaining caffeine will be left behind to form a crude solid. From here, it can be further purified. Oke,
kira-kira seperti itu mungkin gambaran mengenai praktikum ekstraksi ini. Lalu yang akan saya jelaskan adalah praktikum ekstraksi kafein dari kopi. Jadi kalau di video tadi itu ekstraksinya dari teh, ini dari kopi yang sama-sama ada kafeinnya juga. Alat yang digunakan, yang jelas pertama ada labu bulat, lalu corong biasa untuk masukin cairannya, corong pisah atau corong ekstraksi untuk memisahkannya yang seperti tadi di video, lalu ada cawan penguapan untuk menguapkan, gelas kimia, gelas ukur, batang pengaduk untuk mengaduk, labu Erlenmeyer, dan seperangkat alat reflux. Seperti ini gambarnya ya, alat reflux ini. Nah, bedanya dengan yang video tadi kita menggunakan reflux. Reflux itu adalah salah satu metode dalam ilmu kimia yang digunakan untuk sintesis suatu senyawa organik ataupun anorganik. Aduh. Biasanya itu digunakan untuk sintesis senyawa yang volatile atau mudah menguap. Jadi, biasanya pada kondisi standarnya, kalau dilakukan pemanasan, maka si pelarut akan menguap dulu sebelum reaksinya selesai. Nah, reflux ini prinsipnya adalah pelarut volatile yang digunakan itu akan menguap duluan pada suhu tinggi, tapi akan didinginkan dengan kondensor ini sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun, lalu akan turun lagi ke wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi tersebut berlangsung. Kira-kira itu prinsip kerja reflux ini. Bahannya dalam percobaan ini atau praktikum ini adalah aquades, kloroform, timbal asetat, kopi, es batu, dan minyak kelapa. Untuk apa ini semua? Nanti akan saya jelaskan seiring saya jelaskan mengenai praktikum ini sendiri. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, pertama, prosedur kerjanya. Jadi sebelum ekstraksi, kita reflux dulu kopinya. Jadi 20 gram kopi, ini dimasukkan ke dalam labu alas bulat, lalu ditambahkan 350 ml aquades, lalu direflux selama 25 menit, dan terakhir disaring dalam keadaan masih panas, sehingga kita dapat filtratnya. Residunya kita nggak gunakan, filtratnya yang disaring ini itu ditambahkan larutan timbal asetat, tetes demi tetes, sampai terbentuknya endapan. Lalu endapan tersebut kemudian didinginkan, lalu kemudian disaring, sehingga dapatkanlah filtrat yang warnanya hitam itu. Itulah yang akan kita ekstrak kafeinnya. Oke, itu kira-kira sekilas mengenai prosedur untuk reflux ini. Setelah refluxnya selesai, barulah kita masuk ke percobaan utamanya yaitu ekstraksi kafeinnya, di mana kafein yang ada di filtrat kopi tadi itu ditambahkan 25 ml kloroform, lalu dikocok selama 5 menit. Dituangkan ke dalam corong pisah yang untuk memisahkannya atau corong ekstraksinya. Dikocok beberapa saat seperti video tadi. Lalu didiamkan sampai terbentuk, ini harusnya dua lapisan ya. Dua lapisan, ada lapisan atas sama lapisan bawah. Lalu keluarkan lapisan bagian bawahnya. Lalu ditampung dalam cawan penguapan dan kemudian dilakukan duplo dengan volume kloroform yang kedua 20 ml. Terakhir, kita uapkan cairan dalam penangas air sampai kering sehingga dapatkan kafein kasar berupa pasta yang warnanya coklat. Itulah kafein yang kita ekstrak dari kopi yang sampel kita itu. Oke, itu kira-kira prosedur kerja untuk ekstraksinya. Cukup simpel, mirip seperti di video tadi. Jadi kita tambahkan kloroform sebagai pelarut organiknya, lalu dikocok sehingga sampai terbentuk lapisan atas dan bawahnya, organik dan cairnya. Lalu kita ambil lapisan organiknya yang bawahnya, ditampung di cawan penguapan, lalu kita uapkan sampai kering dan didapatkan ekstraknya itu berupa kafein kasar. Itu kira-kira secara garis besarnya. Nah, kita masuk ke pembahasannya berikutnya. Di pembahasan ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang digunakan, apa saja fenomena yang terjadi dalam praktikum tadi. Jadi yang pertama, reflux. Itu tujuannya, kenapa kita pakai reflux, nggak cuma dipanaskan, itu supaya untuk menghomogenkan kopi dan pelarutnya, yaitu air aquades, dengan waktu yang cukup lama gitu. Lalu, selain itu juga bertujuan untuk menarik senyawa kafein dari kopi, karena sifat kafein yang mudah larut dalam air, dalam suhu tinggi. Selain itu, kita juga panaskan kan, selain reflux dipanaskan, itu dilakukan untuk apa? Untuk mempercepat reaksi pemisahan antara kafein dengan kopinya itu. Jadi supaya si kafein itu ketarik gitu dari kopinya.
Itu kira-kira tujuan reflux ini. Oke, lanjut ke yang kedua. Ada dikasih timbal asetat yang kedua. Itu adalah untuk mengendapkan campuran kopinya. Jadi campuran kopi yang sudah kita dapatkan, kita endapkan gitu dengan menggunakan timbal asetat ini. Selain itu juga untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang terdapat pada filtrat. Misalnya garam-garam dari kafein seperti albumin, lalu asam-asaman, tanin, dan juga senyawa kimia lain yang tidak kita inginkan pada saat ekstraksi karena kita butuhnya kan kafeinnya saja gitu. Oke, itu kira-kira fungsi dari timbal asetat ini. Next. Nah ini. Jadi, kita tambahkan kloroform pada praktikum ini tujuannya adalah sebagai pelarut organik. Karena sifatnya adalah nonpolar sehingga dapat mengikat si kafein ini. Jadi, adanya kafein dalam filtrat itu ditandai dengan terbentuknya dua lapisan. Yaitu, ya yang tadi di flowchart salah ya, bukan salah satu lapisan tapi dua lapisan. Yaitu ada lapisan atas dan lapisan bawahnya. Lapisan atas dan lapisan bawah ini seperti di gambar. Lapisan atas itu merupakan fase airnya, yaitu merupakan larutan kopi yang berwarna coklat tua atau kehitaman ini. Yang itu kandungannya adalah sisa garam dan juga Pb, timbal ya. Dan satu lagi itu adalah lapisan bawah atau lapisan fasa organiknya, yaitu adalah larutan kafein yang ditarik dalam kloroform, dilarutkan dalam kloroform yang berwarna coklat muda ini. Yang isinya adalah kafein dan kloroform. Fasa airnya ini berada di atas, kenapa? Karena massa si kloroform itu lebih besar daripada massa air, sehingga dia akan di bawah gitu. Nah, lapisan bawahnya inilah yang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, ditampung ke dalam labu Erlenmeyer ya. Oke. Nah, dari situ cairan tersebut yang kita tampung itu kita uapkan dengan menggunakan penangas air sampai mengering gitu. Tujuannya itu untuk memisahkan kloroform yang memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan kafein. Sehingga kloroform akan menguap lebih dahulu sehingga akan terbentuk kafein sisanya yang tersisa di dalam labu Erlenmeyer ini. Nah, kafein kasarnya ini berupa pasta berwarna coklat itu ke dalam cawan penguapan lalu kemudian diambil dari labu Erlenmeyer. Ini masih belum murni ya, masih kafein kasar namanya juga. Ini bisa dimurnikan lebih lanjut lagi dengan cara sublimasi. Karena kafein itu sangat mudah menguap. Jadi di sublimasi ini cawan penguapan ditutupi dengan kertas saring yang ada dikasih lubang, lalu dikasih corong kaca. Pada saat sublimasi berlangsung itu uapnya yang berasal dari kristal kafein kasar ini akan terangkat dan menempel pada kertas saring. Nah, kristal itulah yang disebut kristal kafein murni. Itu apabila kita mau dapat kafein murninya ya. Kalau ini kan masih dalam bentuk kafein kasar. Oke, cukup jelas ya untuk ekstraksi ini. Ekstraksi kafein dalam kopi ini. Oke, jadi dari yang kita lakukan, kesimpulannya adalah bahwa biji kopi itu betul mengandung kafein yang merupakan salah satu jenis senyawa alkaloid dalam alam. Dan dari situ kita juga bisa dapatkan secara kuantitatif berat kristal kafein yang kita dapatkan itu sekitar 0,1112 gram, sedangkan kalau dihitung persen rendemen kafeinnya yang ada di dalam kopi itu ada sekitar 0,556%. Jadi cukup rendah ya kadar kafeinnya itu dalam kopi ini hanya 0,556% ini. Oke, itu kira-kira mengenai praktikum ekstraksi kafein dari kopi ini yang bisa saya jelaskan di video singkat ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.